Halo semuanya, berjumpa lagi di Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah mempelajari latihan 8, soal nomor 1. Di kesempatan kali ini, kita akan mempelajari latihan 8 dengan soal nomor 2. Kali ini kita dengan materi menggunakan sifat asosiatif. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama untuk membahas soal latihan 8 ini. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan. Kita bahas latihan 8. Kemarin kita sudah membahas latihan 8 dengan soal nomor 1. Untuk kali ini kita akan membahas soal nomor 2. Tentukan hasil operasi hitung berikut menggunakan sifat asosiatif. Jadi masih tetap kita membahas sifat asosiatif. Sedikit saya terangkan apa itu asosiatif. Asosiatif adalah sifat pada operasi hitung 3 buah bilangan dengan cara pengelompokan 2 buah bilangan untuk dihitung terlebih dahulu. Jadi kalau sifat asosiatif ini hampir mirip dengan komutatif. Jadi apabila dikelompokkan atau ditukar posisinya, maka hasilnya tetap sama. Oke, di sini soalnya ada dari A, B, C hingga J. Jadi di sini kita hanya untuk menentukan hasil operasi hitung. Jadi kita nanti sini menentukan hasil operasi hitung ini. Contoh yang A, 37 ditambah 35 ditambah 5 sama dengan 37 ditambah 35 ditambah 15 sama dengan 37 ditambah 50. Jadi nanti kita kelompokkan dulu. Ya, contoh yang 37 ini ada di depan, yang 35 dan 15 ini dikelompokkan. Oke ya, sehingga nanti ini pindah, ini dijumlahkan 35 tambah 15 hasil sekian, lalu 37 tambah 50 hasilnya di sini. Oke ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut saja ke pembahasan. Tentukan hasil operasi hitung berikut menggunakan sifat asosiatif. Jadi di sini kita menentukan hasil operasi hitung ya. Sebelum kita memulai menjawab untuk soal nomor 2, kita terangkan sedikit contoh biar lebih paham ya teman-teman ya. Oke, rumusnya seperti biasa. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Jadi seperti contoh, 2 dikali 3 dikali 6 sama dengan 2 dikali 18 hasilnya 36. Nah, apabila dibalik posisinya 2 dikali 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali 6 hasilnya tetap 36. Berarti untuk asosiatif perkalian itu berlaku. Oke, kalau untuk penjumlahan 2 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 2 ditambah 9 hasilnya 11. Lalu apabila posisinya ditukar, 2 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 5 ditambah 6 sama dengan hasilnya tetap 11. Untuk asosiatif penjumlahan juga berlaku. Oke ya, jadi seperti inilah gambarannya untuk asosiatif atau pengelompokan bilangan yang tepat. Jadi nanti ini kan seperti ini 2 kali 3 dengan 3 kali 6 model pertama, baru model kedua bila diganti posisinya menjadi seperti ini. Oke ya, cuma di kelompok-kelompokkan, tetapi hasilnya tetap sama. Oke, begitulah sedikit contoh. Sekarang kita langsung saja untuk ke soalnya. Di sini sedikit saya terangin. Yang tinta merah ini yang sudah kita jawab ya. Agar biar jangan terbalik atau ada kesalahan, soalnya ini soal
soal buat nomor 2 ini cukup panjang. Ya, biar nanti ibaratnya jangan ada kesalahan. Jadi sini kita sudah menjawabnya dengan tinta warna merah, tetapi tetap kita jelaskan. Oke, langsung saja yang A. 37 ditambah 35 ditambah 15 sama dengan 37 ditambah 35 ditambah 15. Sama dengan 37 ditambah 50. Jadi hasilnya 37 ini dari sini. Jadi dia dipindah ke posisi sini. Lalu hasil yang 50 ini dari sini. 35 ditambah 15 hasilnya 50. Sehingga 37 ditambah 50 hasilnya 87. Oke ya. Sekarang kita yang B. Negatif 42 ditambah 12 ditambah 19 sama dengan. Nah, di sini kita kelompokkan. Jadi dari mana dapat negatif 42 tambah 12? Dari sini. Dari sini untuk pengelompokannya dengan yang ini. Oke ya. Jadi 42 itu di sini, 12 itu sini. Jadi yang 19 pindah posisi. Oke, jadi yang ini kita pindah ke sini, yang 19 pindah ke sini. Sehingga negatif 42 ditambah 12 hasilnya negatif 30, 19-nya pindah posisi ke belakang. Negatif 30 ditambah 19 hasilnya negatif 11. Oke, kita ke C. Negatif 28 ditambah 45 ditambah 25 sama dengan. Nah, di sini kita kelompokkan yang 28 ini di depan, yang kita kelompokkan yang bagian ini. Oke teman-teman ya, yang 28 itu ada di sini. Yang ini, yang 45 ditambah 25 aja kita kelompokkan yang ini. Oke ya, sehingga 28-nya kita pindahin karena tidak ada teman untuk penjumlahan, hanya sendiri. Yang ini kita jumlahkan. 45 ditambah 25 hasilnya 70. Sehingga negatif 28 ditambah 70 sama dengan 42. Oke ya. Lanjut yang D. Negatif 53 ditambah 23 ditambah 26. Jadi yang negatif 53 ini kita kelompokkan ke sini. Oke ya. Jadi ada pertukaran posisi. Yang 26 ini pindah ke belakang. Sehingga negatif 53 ditambah 23 hasilnya negatif 30. Yang 26 ini kita pindahkan. Negatif 30 ditambah 26 hasilnya negatif 4. Oke ya, kita lanjut ya. Next ke E. 83 ditambah negatif 117 ditambah 17. Yang kita kelompokkan di mana? Yang ini dengan yang ini. Jadi yang 83 ini di depan. Jadi ini kita pindahin ke sini. Yang ini pindah ke sini. Sehingga 83 ini kita pindahin ke sini untuk penjumlahannya. Ini kita jumlahkan. Negatif 117 ditambah 17 hasilnya negatif 100. Sehingga 83 ditambah negatif 100 hasilnya negatif 17. Oke ya. Kita lanjut ya ke F. 17 dikali 25 dikali negatif 4. Jadi yang kita kelompokkan yang mana? Yang kita kelompokkan yang bagian belakangnya. Oke ya, yang 17 di bagian depan. Sehingga yang 17 ini kita pindahkan ke sini. Yang 2 ini pindah ke sini. Oke? Tinggal kita jumlahkan. 17 pindah ke sini. 25 dikali negatif 4 hasilnya negatif 100. Jadi 17 dikali negatif 100 hasilnya negatif 1700. Lanjut yang G. Negatif 20 dikali 5 dikali 48. Sama dengan, jadi kita kelompokkan yang di depannya negatif 20 ini dengan 5. Yang 48-nya menjadi ke belakang. Oke? Nah ini dia. Yang ini, yang 2 ini pindah ke sini. Yang ini sendiri. Jadi negatif 20 dikali 5 sama dengan negatif 100. 48-nya kita pindahin. Kita jumlahkan. Negatif 100 dikali
48, hasilnya negatif 4.800. Ingat ya teman-teman ya, kalau positif dikali negatif tentu negatif ya. Tinggal kita kalikan saja 100 kali 48, hasilnya 4.800. Oke, kita langsung ke H. 158 dikali 125 dikali negatif 8. Nah, di sini yang kita kelompokkan yang bagian belakang. Yang ini ya. Oke ya. Sehingga 58 ini di depan, yang ini kita pindah ke belakang. Tinggal kita jumlahkan, 58 ini pindah sendiri karena dia tidak ada teman untuk penjumlahan atau perkalian. Yang ini kita kalikan dulu. 125 dikali negatif 8 hasilnya negatif 1000. Jadi 158 dikali negatif 1000 hasilnya negatif 158.000. Oke ya. Jadi kita sisakan 2 untuk pertanyaan agar kita kelompokkan bareng-bareng. Kalau negatif 4 dikali 4 dikali negatif 5 kita kelompokkan. Yang mana duluan? Negatif 24. Ini kita kelompokkan. Oke, lalu yang 4-nya yang ini pindah ke sini. Lalu yang ini pindah ke sini. Ini 4 dikali negatif 5. Tinggal kita jumlahkan. Negatif 24 ini pindah. Oke. 4 dikali negatif 5. Negatif 20. Jadi hasilnya negatif kali negatif positif. 24 dikali 20, 480. Oke ya, ngerti ya teman-teman ya. Kita lanjut ya, yang J. Negatif 125 dikali 8 dikali negatif 13. Yang kita kelompokkan, yang ini dulu ya, yang ini dengan yang ini. Oke, kita pindahin. Negatif 125 dikali 8. Lalu negatif 13-nya kita pindahin. Oke, ini tunggu ya, kurang jelas. Oke. Lalu negatif 125 dikali 8 hasilnya negatif 1000. Lalu yang ini kita pindahin saja. Negatif 13. Oke. Jadi berapa hasilnya? Negatif 1000 dikali negatif 13. Negatif kali negatif positif. 1000 kali 13. 13.000. Oke teman-teman ya. Itulah sedikit untuk menjawab atau menerangkan untuk latihan 8 soal nomor 2. Mudah-mudahan di latihan ini kita lebih paham lagi ya, lebih menambah ilmu kita dalam belajar. Oke. Jangan lupa tetap belajar dibahas dengan soal yang berbeda. Oke ya. Terima kasih sudah menonton di channel Adnan Media Belajar. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih